Halo guys, balik lagi sama gue Xen Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.3 beta 3 yang baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple rilis ke seluruh pengguna iPhone yang sudah menggunakan developer beta program. Kira-kira fiturnya apa aja sih yang baru? Nah, itu dia yang akan gue jelaskan di video kali ini. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, akhirnya setelah hampir 2 minggu lebih, iOS 18.3 lanjutannya nih, beta version dirilis juga. Dan saat ini sudah masuk ke babak beta 3. Ini adalah iOS 18.3 beta 3. Dan Apple tidak hanya merilis iOS 18.3 beta 3 saja. Apple juga merilis iPadOS 18.3 beta 3, watchOS 11.3 beta 3, macOS 15.3 beta 3, tvOS 18.3 beta 3, HomePodOS 18.3 beta 3, dan visionOS 2.3 beta 3. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta program atau developer beta. Jadi sebelum gue mulai panjang lebar, ini tuh masih disclaimer ya. Jadi maksudnya tuh masih beta version alias versi uji coba. Jadi kalau misalkan teman-teman, kok gue belum iOS 18.3 deh bang, kok lu udah? Jadi kalau kalian perhatikan di sini di software update-nya, ini tuh masih beta version dan ini sudah terhubung atau join dalam developer beta programnya Apple gitu. Dan ini iOS uji coba. Tapi itu dia, iOS uji coba, gue pengen jelasin fitur-fiturnya karena pada saat nanti resmi dirilis, fitur-fitur tersebut akan hadir juga gitu. Oke, gue akan mulai dari build number terlebih dahulu. Ya, kita pergi ke setting, lalu pilih general, about, lalu pilih iOS version. Nah, ini adalah build number dari iOS 18.3 beta 3. Build numbernya ada di 22D5055B. Build number seperti ini menandakan, jadi ada rangkaian yang jadi kebiasaan Apple. Setiap beta version kalau build numbernya di belakangnya udah ada huruf B, nah berarti itu udah mendekati RC version. Lalu abis itu ke final version. Nah, biasanya kalau udah ada huruf B seperti ini, minggu selanjutnya atau di next week, Apple akan merilis iOS 18.3 RC versionnya sebelum dirilis versi finalnya gitu. Sebagai informasi aja buat teman-teman. Lanjut ke modem firmware-nya. Untuk modem firmware-nya di sini di 7.0101 ya, dan ini menggunakan iPhone XR ya. Lu bisa lihat ini modem firmware-nya 7.01.01 dan ini di iPhone XR. Kenapa gue menggunakan iPhone XR? Ya karena gue pengen aja biar tahu fitur-fiturnya apa aja sih yang kebagian di next update iOS selanjutnya selain iPhone yang mendukung Apple Intelligence gitu. Karena sebenarnya fitur-fitur barunya lebih banyak yang berhubungan sama Apple Intelligence gitu. So, kita mulai dari size update. Untuk size update-nya menggunakan iPhone XR, iOS 18.3 beta 3 di 451,7 MB. Gue ingetin, ini size update berbeda-beda karena ini di iPhone XR, jadi size update-nya cuma segitu doang. Kalau misalkan teman-teman menggunakan iPhone 14 atau 14 Pro, 11 atau 11 Pro, itu bisa jadi berbeda size update-nya dengan yang punya gua ini. Jadi nggak usah heran dan nggak usah bingung karena pasti berbeda setiap iPhone-nya. Ya, pertama-tama fitur barunya ada di mana? Di emoji. Di emojinya gimana? Ini misalkan di iMessage ya, gua buka emoji seperti ini. Nah, sekarang untuk iPhone yang mendukung Apple Intelligence, ketika search emoji di sini, misalkan gue searchnya shark hands seperti ini, karena ini tidak mendukung Genmoji atau fitur Apple Intelligence, jadi dia tidak ada fiturnya. Sebenarnya fiturnya itu akan ada di tulisan no result ini. Jadi fitur-fitur yang mendukung Genmoji atau mendukung Apple Intelligence, ketika search emojinya tidak ada, dia akan diperintahkan untuk create Genmoji di bagian bawah sini gitu. Seperti pada gambar di sini kayak gitu. Jadi dia akan memberikan atau memerintahkan kita untuk create aja emojinya pakai Genmoji gitu. Seolah-olah tuh kayak gitu. Jadi nanti di sini ada tulisan create Genmoji seperti itu, oke? Tapi ya sayang banget karena XR tidak mendukung Apple Intelligence. Lalu ada pula tambahan menu Genmoji di bagian sini. Karena di sini harusnya ada Apple Intelligence dan Genmoji, ini tidak ada ya karena tidak mendukung. Tapi sebenarnya ada menu Genmoji di sini untuk iPhone yang mendukung Apple Intelligence. Jadi kita bisa asumsikan di next update iOS lebih banyak fitur-fitur yang mendukung iPhone Apple Intelligence. iPhone tidak mendukung Apple Intelligence sepertinya tidak relate ya. Tapi setidaknya bisa mendapatkan informasi terkait performance, baterai,
bug, dan lain sebagainya. Ya harapan gue sih di next update tetap ada fitur-fitur baru yang ditambahkan sama Apple untuk iPhone yang tidak mendukung Apple Intelligence gitu. Tapi intinya di sini harusnya ada menu Genmoji seperti itu fiturnya. Oke? Selanjutnya lagi-lagi fitur yang berhubungan sama Genmoji. Jadi kalau misalkan di iPhone yang mendukung Genmoji, contoh ya nih di iPhone 16 Pro gua, di bagian settingan lalu ke notification di sini. Nah, di sini tuh terkait summaries notifikasi ada pembaruan atau fitur barunya. Jadi intinya notifikasi yang berhubungan temporer atau judul-judulnya, nah itu akan bisa diakomodir sama fitur summarize notification. Jadi akan muncul di notifikasi kalian tuh summarize yang men-summary bener-bener dari judulnya doang yang mungkin clickbait gitu ya, atau memang website temporary gitu. Jadi dia akan munculin notifikasi seperti itu. Tapi sayangnya itu tidak relate di iPhone XR gua, karena di XR ini tidak ada fitur Apple Intelligence. Jadi tidak bisa kita realisasikan gitu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu kamera kontrol, karena ini berhubungan sama iPhone 16 series ya. Jadi baik iPhone 16 base model ataupun 16 Pro kan sudah ada button kamera kontrol. Nah, jadi kalau kita ke setting, terus kita ke kamera, terus kita pilih kamera kontrol, di sini tuh ada menu tambahan terkait AE dan AE vlog. Tapi Apple menambahkan lagi nih, seperti pada gambar di sini. Nah, itu dia. Itu fitur untuk kamera kontrol di iPhone 16 series di iOS 18.3 nantinya. Tapi again, ini masih beta version. I don't know, tapi beta version selalu seperti itu, cuy. Fiturnya kadang ada pada saat resminya atau RC-nya bisa jadi nggak ada tuh fitur gitu. Ya, namanya juga uji coba. Jadi ya pastinya ada bongkar pasang ya fitur-fiturnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, intinya gue informasiin aja buat teman-teman semua. Nah, itu tadi fitur-fiturnya. Sekarang let's talk about performance. Tadi udah gue cobain iOS 18.3 beta 3 di iPhone XR. Itu cukup lumayan, wah kacau banget performance ya. Ini aja suhunya meningkat nih, lumayan panas dan cukup lemot juga. Mungkin karena iPhone-nya juga udah terlalu jadul kali ya. Jadi karena ini iPhone udah lama banget dirilisnya sama Apple. Jadi ya seperti ini gitu ya. Tapi untuk performance, ya namanya masih beta version, nggak bisa berharap banyak. Yang penting pada saat nanti resminya dirilis harusnya baik-baik aja di iPhone teman-teman semua. Tapi yang gue alamin di XR sih lumayan berat sih ya. Lumayan berat. Tapi mungkin karena ini beta version, harapannya nanti pada saat resmi dirilis semoga baik-baik aja lah ya performance-nya. Dan hal itu juga berpengaruh ke baterai. Nah, untuk baterai di iOS 18.3 beta 3, lagi-lagi karena gue tidak terlalu ekspektasi banyak karena ini masih beta version, jadi ya nggak berasa gimana-gimana lah ya, atau nggak ada kendala gimana-gimana. Tapi memang boros mah boros ya, kalau dipakai push rank tuh lumayan sih, cuman lebih ke arah performance sih kalau gua. Kalau baterai masih normal lah. Jadi kalau kita cek ke setting, terus di sini ke baterai, lu bisa lihat di aktivitas baterai gua. Dan ini aja tuh lumayan tuh loadingnya. Dan ini lu bisa lihat aktivitas baterai gua. Screen on time-nya 10 jam dan ini dimainin game terus, push rank terus ya. Meskipun naiknya lama ke mythic. Tapi ini push rank terus, cuman ya gitu, namanya beta version lagi-lagi ya, nggak bisa berharap banyak. Tapi untuk baterai gue belum ada keluhan gitu. Gue keluhannya lebih ke performance. Dan di sini baterai health-nya di 76%. Memang sudah harusnya ganti, tapi nggak apa-apa, nanti aja digantinya. Tapi intinya untuk baterai gue masih normal-normal lah ya, belum ada keluhan. Hanya saja performance yang gue sedikit keluhkan, mulai dari panas, suhunya yang meningkat jauh, apalagi kalau dipakai main Mobile Legends tuh lumayan panasnya tinggi banget. Dan performance-nya sedikit tidak terlalu smooth, mungkin karena ini beta version. Harapan gue pada saat resminya dirilis, performance-nya baik-baik aja dan baterai juga sama, seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini pembahasan yang terakhir, yaitu kapan sih Bang dirilisnya nih iOS 18.3. Jadi kalau kita buka kalender ya di sini, karena ini ada prediksi gua, karena tadi build numbernya di awal udah gue bilang, build numbernya di belakangnya itu ada angka B atau ada huruf B. Jadi kemungkinan minggu depan itu akan memasuki RC version. Lalu di minggu selanjutnya di tanggal 27, 28, 29 ini akan versi resminya dirilis. Kalaupun mundur, kemungkinan di tanggal 3, 4, dan 5. Seperti itu. Ya, jadi antara minggu ini akhir Februari dan minggu awal Februari, seperti itu. Dan ini kemungkinan aja ya, karena masih prediksi seperti itu. Tapi intinya kira-kira akan dirilis di tanggal-tanggal tersebut. Kayak gitu cuy. Oke, ya itu doang iOS 18.3 beta 3. Tidak terlalu banyak fitur barunya, lebih ke fitur-fitur yang ada Apple Intelligence doang ya. Dan itu pun juga tidak terlalu banyak juga fitur-fiturnya. Mungkin di next update Apple akan menambahkan fiturnya, mungkin kali ya. Mungkin gitu. Jadi gue rasa cukup kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So,
See you next video. Bye-bye.